Sejak dokter mengatakan aku mengandung anak kembar, hidupku berubah. Ibu mertuaku yang dulu dingin, tiba-tiba menjadi sangat perhatian. Setiap pagi beliau membawakan susu. Setiap siang memasakkan makanan kesukaanku. Adik iparku yang biasanya suka menyindir, kini berebut membantuku berjalan. Suamiku bahkan melarangku menyentuh pekerjaan rumah sedikit pun. Semua orang berkata aku sangat beruntung. Aku juga berpikir begitu. Aku merasa akhirnya diterima sebagai bagian dari keluarga. Aku percaya, kasih sayang mereka benar-benar tulus. Sampai malam itu, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Namun saat melewati ruang tengah, aku mendengar ibu mertuaku berbisik kepada suamiku. Pokoknya setelah bayi lahir, semua harus sesuai rencana kita. Langkahku langsung terhenti. Aku tidak jadi keluar. Aku kembali ke kamar. Berbaring. Lalu pura-pura tidur. Beberapa menit kemudian mereka masuk ke kamarku. Aku tetap memejamkan mata. Dan dari balik kelopak mata yang basah oleh air mata, aku mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Dia tidak boleh tahu alasan sebenarnya kita memanjakannya selama ini. Air mataku mengalir tanpa suara. Ternyata, kasih sayang yang selama ini membuatku bersyukur. Menyimpan rahasia yang tidak pernah kubayangkan. Dan sejak malam itu, aku sadar. Aku sedang hidup di tengah keluarga yang menyembunyikan sesuatu dariku. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian akan pura-pura tidak tahu atau langsung menanyakan semuanya kepada keluarga suami? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setelah hamil kembar, aku merasa akhirnya menjadi menantu yang diterima. Namaku Ningrum. Usiaku 37 tahun. Sudah hampir 11 tahun aku menikah dengan Hendra, laki-laki yang kupilih karena kesederhanaannya. Pernikahan kami tidak selalu mudah. Selama bertahun-tahun, satu pertanyaan terus menghantuiku. Kapan punya anak? Setiap datang ke acara keluarga, pertanyaan itu selalu muncul. Kadang diucapkan sambil bercanda, kadang dengan nada yang membuat dadaku sesak. Yang paling sering mengatakannya adalah ibu mertuaku, Bu Sulastri. Ningrum, kalau perempuan belum bisa kasih cucu, kasihan suaminya. Aku hanya tersenyum. Padahal setiap malam aku menangis dalam diam. Bukan karena aku tidak ingin menjadi ibu, tetapi karena Tuhan memang belum mengizinkan. Aku sudah berobat ke banyak dokter, menjalani berbagai pemeriksaan, meminum obat, menjaga pola makan, bahkan beberapa kali mengikuti program kehamilan. Namun hasilnya selalu sama, belum berhasil. Yang membuatku bertahan hanyalah satu hal. Hendra. Meski sering diam saat ibunya menyindirku, ia tidak pernah sekalipun menyalahkanku. Kalau aku menangis, ia selalu berkata, "Rum, kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kalau memang Allah memberi anak, kita syukuri. Kalau belum, aku tetap bersyukur punya kamu." Kalimat sederhana itu selalu berhasil menenangkan hatiku. Karena itulah aku terus bertahan. Aku percaya suatu hari nanti, doa kami pasti didengar. Dan hari itu akhirnya datang. Pagi itu dokter tersenyum sambil menunjukkan hasil pemeriksaan. "Selamat, Bu Ningrum. Kehamilannya sehat." Aku langsung memegang tangan Hendra. Namun dokter belum selesai berbicara. "Ada satu kabar lagi." Aku menatap beliau penuh harap. "Ibu sedang mengandung anak kembar." Aku langsung menutup mulutku. Air mataku mengalir begitu saja. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Hendra bahkan langsung memelukku di ruang praktik. "Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah." Hari itu menjadi hari paling bahagia dalam hidup kami. Aku merasa semua air mata selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Namun, yang paling mengejutkan justru terjadi setelah kami pulang. Begitu mendengar kabar kehamilanku, Bu Sulastri langsung memelukku. Beliau menangis. "Nak, Ibu minta maaf. Selama ini ibu terlalu sering menyakitimu." Aku ikut menangis. "Tidak apa-apa, Bu." Sejak hari itu, sikap beliau berubah 180 derajat.
Kalau pagi, beliau datang membawa bubur hangat. Ningrum jangan telat makan. Siang hari beliau mengirim sayur dan buah. Nak, ini bagus buat bayi. Kalau aku hendak mencuci piring, beliau langsung mengambil spons dari tanganku. Sudah. Kamu duduk saja. Biar ibu. Aku sampai berkali-kali terharu. Dalam hati aku berkata, mungkin benar, kehadiran anak mampu menyatukan keluarga. Perubahan itu tidak hanya datang dari ibu mertua. Adik iparku, Lina, yang biasanya paling sering menyindirku, juga berubah. Suatu sore ia datang membawa 2 kantong besar. Mbak, aku beliin baju hamil. Aku terkejut. Loh? Buat apa repot-repot? Lina tersenyum manis. Kan sekarang Mbak harus nyaman. Nggak boleh capek. Aku benar-benar tidak menyangka. Perempuan yang dulu sering berkata, percuma cantik kalau belum punya anak. Kini justru membantu memakaikan sandal saat kakiku mulai bengkak. Aku mulai percaya, mereka benar-benar menerimaku. Bahkan Hendra pun berubah. Kalau dulu aku masih memasak dan menyapu rumah, kini ia melarangku. Rum, duduk saja. Biar aku yang kerjakan. Aku tertawa kecil. Mas, nanti rumahnya malah berantakan. Hendra ikut tertawa. Biar saja. Yang penting kamu sama bayi sehat. Malam-malam ia selalu mengusap perutku. Halo? Anak-anak ayah. Tumbuh yang sehat ya. Setiap melihat itu, hatiku selalu hangat. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Namun, di balik semua perhatian itu, ada satu hal yang perlahan mulai membuatku bingung. Bu Sulastri hampir setiap hari datang ke rumah. Beliau sering bertanya hal-hal yang menurutku aneh. Rum, kalau nanti bayinya lahir, kamu pasti capek kan ngurus 2 bayi? Aku tersenyum. Iya, Bu. Tapi insya Allah bisa. Beliau kembali berkata, kalau ibu yang mengurus 1 bayi, kamu tidak keberatan kan? Aku tertawa kecil. Ya nanti kita lihat saja, Bu. Beliau hanya tersenyum. Namun senyum itu terasa berbeda. Entah kenapa, ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Lina yang duduk di samping ibunya juga ikut berkata, iya, Mbak. Biar 1 bayi sama ibu, 1 lagi sama Mbak. Aku mengira mereka hanya bercanda. Aku ikut tertawa. Memangnya bayi bisa dibagi begitu? Semua ikut tertawa. Tetapi, hanya Hendra yang tidak ikut tertawa. Aku sempat melihat wajahnya berubah tegang. Ia langsung mengalihkan pembicaraan. Sudahlah. Kita bahas nanti saja. Saat itu aku belum memahami arti tatapan suamiku. Aku juga belum menyadari bahwa kalimat yang dianggap candaan sore itu sebenarnya adalah awal dari sebuah rencana yang selama ini diam-diam telah disusun oleh keluarganya. Dan beberapa minggu kemudian, saat aku berpura-pura tidur di kamar, aku akan mengetahui bahwa perhatian mereka selama ini ternyata memiliki alasan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Semakin dimanjakan, semakin aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sejak dokter memastikan aku mengandung anak kembar, hidupku benar-benar berubah. Kalau dulu aku sering merasa seperti orang asing di keluarga suamiku, kini justru sebaliknya. Aku hampir tidak diizinkan melakukan apapun. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, Bu Sulastri sudah berdiri di depan rumah membawa termos berisi susu hangat. Assalamualaikum. Ningrum, jangan lupa minum susu dulu. Aku segera membuka pintu. Waalaikumsalam, Bu. Ibu kok repot-repot setiap hari? Beliau tersenyum sambil mengusap bahuku. Repot apa? Kamu sedang membawa 2 cucu ibu. Harus dijaga baik-baik. Hatiku selalu menghangat mendengar ucapan itu. Selama bertahun-tahun aku hanya bermimpi mendengar kata-kata seperti itu. Kini semuanya terasa nyata. Setelah Bu Sulastri pulang, Lina biasanya datang menjelang siang. Tangannya tidak pernah kosong. Kadang membawa buah, kadang membawa bubur kacang hijau, kadang membawa vitamin. Mbak, dokter bilang harus banyak makan. Aku tersenyum. Terima kasih, Lin. Lina bahkan sering memijat kakiku saat mulai bengkak. Kalau aku merasa pegal, ia langsung berkata, Mbak jangan berdiri. Duduk saja. Biar aku yang ambil. Aku berkali-kali merasa tidak enak. Lina, kamu jangan terlalu memanjakan aku. Ia tertawa kecil.
Justru sekarang Mbak harus dimanja. Kalau sampai kenapa-kenapa, Ibu bisa marah sama aku. Aku ikut tertawa. Namun di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya. Apa mungkin seseorang bisa berubah secepat ini? Hendra pun semakin protektif. Suatu sore aku hanya berniat menyapu ruang tamu. Belum sempat sapu menyentuh lantai, Hendra langsung mengambilnya. Rum, aku sudah bilang. Kamu jangan kerja. Aku tersenyum geli. Mas, aku cuma nyapu 5 menit. Tetap tidak boleh. Nanti punggungmu sakit. Aku akhirnya menyerah. Melihat wajah Hendra yang begitu serius, aku tidak tega membantah. Diam-diam aku merasa bahagia. Aku merasa dicintai. Aku merasa akhirnya menjadi perempuan yang benar-benar diperhatikan. Namun, semakin hari, perhatian itu terasa semakin berlebihan. Bahkan untuk hal-hal kecil. Kalau aku ingin berjalan ke warung depan rumah, Bu Sulastri langsung melarang. Jangan. Nanti bilang saja sama Lina. Dia yang belikan. Kalau aku ingin menyiram bunga, Lina buru-buru mengambil selang. Mbak duduk saja. Kalau capek bagaimana? Kalau aku ingin melipat baju sendiri, Hendra berkata, biarkan saja. Nanti malam aku yang kerjakan. Aku mulai merasa seperti orang yang tidak boleh melakukan apapun. Awalnya aku menganggap itu bentuk kasih sayang. Tetapi lama-kelamaan, ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Suatu sore, saat Lina sedang membantu membereskan lemari bayi, aku melihat ia memandangi 2 boks bayi yang baru datang. Ia tersenyum sambil berkata pelan. Lucu ya? 1 buat kamar Mbak. 1 lagi nanti. Ia tiba-tiba berhenti bicara. Aku menoleh. 1 lagi nanti apa? Lina tampak gugup. Oh, maksudku, nanti dipindah kalau kamarnya sempit. Aku mengangguk pelan. Iya juga sih. Namun anehnya, ia langsung mengalihkan pembicaraan. Seolah tidak ingin aku bertanya lebih jauh. Malam harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada Hendra. Mas, tadi Lina ngomong aneh. Hendra yang sedang mengusap perutku berhenti sejenak. Aneh bagaimana? Dia bilang 1 boks bayi buat kamarku. Lalu 1 lagi? Dia langsung berhenti. Hendra tersenyum tipis. Mungkin salah ngomong. Aku memperhatikannya. Mas yakin? Iya. Jangan dipikir macam-macam. Jawabannya terdengar biasa. Tetapi, entah kenapa ia tidak berani menatap mataku. Sejak menikah, aku hafal kebiasaan suamiku. Kalau ia menyembunyikan sesuatu, ia selalu menghindari kontak mata. Dadaku mulai terasa tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, Bu Sulastri mengajakku ke toko perlengkapan bayi. Beliau membeli begitu banyak barang. Popok, botol susu, selimut, pakaian bayi, mainan. Aku berkali-kali berkata, Bu, jangan banyak-banyak. Nanti kami saja yang beli. Namun beliau tersenyum sambil menggeleng. Tidak. Semua ini untuk cucu-cucu ibu. Saat pembayaran selesai, aku melihat Bu Sulastri berbisik pelan kepada kasir. Yang warna biru dipisah ya? Aku mengernyit. Bu, kenapa dipisah? Beliau langsung tersenyum. Oh, biar gampang nanti. Aku tidak bertanya lagi, tetapi rasa penasaranku semakin besar. Kenapa semuanya harus dipisah? Malam itu, setelah semua orang pulang, aku duduk sendirian di kamar bayi yang belum selesai ditata. Tanganku mengusap perlahan 2 boks kecil yang berdampingan. Aku membayangkan 2 bayi mungil tidur di sana. Air mataku menetes karena bahagia. Namun, di saat yang sama, ada suara kecil di dalam hatiku yang terus berkata, Ningrum, kenapa semua orang terlihat terlalu sibuk mengatur masa depan bayi-bayimu? Kenapa tidak ada satupun yang bertanya apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin aku hanya terlalu sensitif karena sedang hamil. Namun malam berikutnya, saat aku terbangun karena ingin ke kamar mandi, aku akan mendengar percakapan yang membuat semua kecurigaanku mulai menemukan jawabannya. Malam itu aku pura-pura tidur. Dan duniaku berubah dalam seketika. Malam itu hujan turun cukup deras. Suara rintik air mengenai genting membuatku sulit terlelap. Jam dinding di kamar menunjukkan hampir pukul 11 malam. Hendra sudah tertidur di sampingku. Tangannya masih berada di atas perutku,
seolah ingin memastikan aku dan kedua bayi kami baik-baik saja. Aku tersenyum kecil. Perlahan kuangkat tangannya agar ia bisa tidur lebih nyaman. Namun baru beberapa menit aku memejamkan mata. Perutku terasa penuh. Aku ingin ke kamar mandi. Dengan hati-hati aku turun dari tempat tidur agar Hendra tidak terbangun. Aku membuka pintu kamar perlahan. Rumah begitu sunyi. Hanya terdengar suara hujan dan kipas angin dari ruang tengah. Saat melewati lorong, aku melihat cahaya lampu ruang tamu masih menyala. Aku sempat heran. Siapa yang belum tidur? Langkahku spontan melambat. Dari balik dinding terdengar suara Bu Sulastri. Nanti kalau Ningrum bangun, jangan sampai dia curiga. Aku langsung berhenti. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku tidak berniat menguping. Aku hanya ingin ke kamar mandi. Namun entah kenapa, kakiku seperti tidak mampu bergerak. Kemudian terdengar suara Hendra. Ibu? Aku masih merasa ini tidak benar. Dadaku langsung bergetar. Suamiku? Bukankah tadi ia sedang tidur? Kapan ia keluar kamar? Bu Sulastri menjawab dengan nada pelan. Kalau kamu terus ragu, semuanya akan berantakan. Lalu terdengar suara Lina. Mas, ini demi keluarga kita juga. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhku perlahan dingin. Aku ingin melangkah mendekat. Namun aku takut lantai berbunyi. Aku akhirnya berdiri mematung di balik dinding lorong. Hendra kembali berbicara. Tapi Ningrum percaya sama kita. Kalimat itu membuat napasku terasa berat. Bu Sulastri menjawab tanpa ragu. Justru karena dia percaya, semuanya akan lebih mudah. Air mataku mulai menggenang. Apa maksudnya? Lebih mudah untuk apa? Aku menggigit bibirku agar tidak mengeluarkan suara. Beberapa detik kemudian, Lina berkata pelan. Pokoknya jangan sampai Mbak Ningrum berubah pikiran. Iya, jawab Bu Sulastri. Selama dia masih hamil, perlakukan dia sebaik mungkin. Jangan sampai dia merasa ada yang aneh. Tubuhku langsung gemetar. Tanganku refleks memegang dinding. Aku mulai kesulitan bernapas. Semua perhatian, semua makanan, semua kasih sayang. Apakah benar hanya sandiwara? Hendra terdengar menghela napas panjang. Kalau nanti dia tahu, aku takut dia tidak akan memaafkan kita. Bu Sulastri langsung menjawab tegas. Dia tidak perlu tahu. Lagi pula, semua ini untuk kebaikan keluarga. Air mataku jatuh satu persatu. Aku masih belum mengerti apa yang sedang mereka rencanakan. Tetapi satu hal mulai kusadari. Mereka sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Sesuatu yang berhubungan dengan kehamilanku. Aku mundur perlahan. Jantungku berdebar begitu keras hingga aku takut mereka mendengarnya. Dengan langkah pelan aku kembali ke kamar. Aku menutup pintu tanpa suara. Lalu segera berbaring di tempat tidur. Aku memejamkan mata. Berusaha mengatur napas. Namun air mata terus mengalir membasahi bantal. Beberapa menit kemudian, aku mendengar pintu kamar terbuka. Seseorang masuk. Aku tetap berpura-pura tidur. Langkah kaki mendekat ke arah tempat tidur. Suara Bu Sulastri terdengar sangat pelan. Kasihan. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Lina menjawab lirih. Memang lebih baik begitu, Bu. Aku menggenggam ujung selimut sekuat tenaga. Aku ingin membuka mata. Aku ingin bertanya. Tetapi aku tidak berani. Lalu terdengar suara Hendra. Suaranya bergetar. Ibu, kalau nanti Ningrum menangis bagaimana? Bu Sulastri langsung menjawab. Biarkan saja. Nanti lama-lama dia juga menerima. Kalimat itu seperti menghantam dadaku. Menerima apa? Apa yang harus kuterima? Aku masih memejamkan mata. Air mata terus mengalir diam-diam ke arah telinga. Lalu, kalimat terakhir yang keluar dari mulut Bu Sulastri membuat seluruh tubuhku membeku. Yang penting setelah bayi lahir, satu anak tetap tinggal bersama keluarga kita. Apapun yang terjadi, dunia seakan berhenti. Aku hampir membuka mata karena terkejut. Satu anak, tinggal bersama mereka? Tanpa sadar tanganku langsung memegang perutku. Kedua bayi itu bergerak pelan di dalam kandunganku. Aku menangis tanpa suara. Malam itu, aku tidak lagi merasa dimanja. Aku merasa sedang kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kulahirkan. Dan sejak detik itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mencari tahu apa sebenarnya rencana mereka. Karena tidak ada seorang ibu
yang akan menyerahkan anaknya begitu saja tanpa mengetahui kebenaran. Aku pura-pura tidur, tapi setiap kata mereka menghancurkan hatiku. Aku tetap memejamkan mata. Napas kuatur pelan agar terdengar seperti orang yang benar-benar tertidur. Padahal, di balik kelopak mataku, air mata terus mengalir tanpa henti. Tanganku masih memegang perutku erat. Dua bayi kecil di dalam kandunganku bergerak pelan. Seolah mereka ikut merasakan kegelisahan ibunya. Aku berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan siapapun memisahkan aku dari anak-anakku." Di samping tempat tidur, Bu Sulastri masih berdiri. Beliau mengusap pelan rambutku. Kalau beberapa hari yang lalu sentuhan itu membuatku merasa disayangi, malam itu justru membuatku merinding. Karena aku sudah mendengar percakapan mereka. Aku tidak lagi tahu mana kasih sayang dan mana kepura-puraan. Lina berbisik pelan. "Bu, kalau Mbak Ningrum melahirkan normal, kapan kita bilang soal rencana itu?" Bu Sulastri langsung menjawab, "Tidak sekarang. Tunggu dia pulih dulu. Kalau langsung diberitahu, dia pasti menolak." Dadaku semakin sesak. Rencana apa? Kenapa semua orang berbicara seolah aku tidak punya hak menentukan nasib anakku sendiri? Hendra terdengar menarik napas panjang. "Ibu, aku benar-benar tidak tega. Rum sudah terlalu banyak menderita." Bu Sulastri menjawab dengan nada tegas. "Kamu harus ingat. Adikmu sudah 8 tahun menikah. Sampai sekarang belum punya anak. Apa kamu tega melihat Lina seperti itu?" Aku langsung membeku. Seluruh tubuhku terasa dingin. "Lina? Apa hubungannya dengan kehamilanku?" Lina mulai menangis. "Mas, aku tahu ini salah. Tapi aku benar-benar ingin merasakan dipanggil ibu." Suara isaknya terdengar begitu jelas. Aku mulai memahami arah pembicaraan mereka. Namun aku masih berharap. Aku salah mengerti. Kemudian, Bu Sulastri mengucapkan kalimat yang membuat napasku hampir terhenti. "Makanya, kalau nanti bayi lahir, 1 bayi diasuh Ningrum. 1 bayi lagi biar Lina yang membesarkan." Air mataku mengalir semakin deras. Tanganku refleks memeluk perutku. Aku ingin berteriak. Aku ingin bangun dan mengatakan, "Tidak. Mereka berdua anakku." Tetapi aku tidak berani. Aku takut emosiku justru membahayakan kandunganku. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Hendra kembali berbicara. "Tapi Bu, itu tetap anak Rum. Nanti bagaimana kalau dia tidak ikhlas?" Bu Sulastri langsung memotong. "Makanya jangan bilang sekarang. Nanti pelan-pelan. Kalau dia sudah sayang sama kita, dia pasti luluh." Kalimat itu terasa seperti pisau yang mengiris dadaku. Jadi, semua perhatian selama ini, semua makanan, semua vitamin, semua pelukan, hanya agar aku luluh? Hanya agar aku rela menyerahkan salah satu anakku? Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak menangis keras. Perutku mulai terasa kencang. Aku segera menarik napas perlahan seperti yang diajarkan dokter. "Tenang, Ningrum. Jangan stres. Anak-anakmu membutuhkanmu." Aku terus mengulang kalimat itu di dalam hati. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat ke tempat tidur. Aku bisa merasakan seseorang berdiri tepat di sampingku. Lalu, Hendra menggenggam tanganku. Suaranya sangat pelan. "Maafkan aku, Rum. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Kalimat itu membuat dadaku semakin sakit. Kalau memang ia merasa bersalah, kenapa ia tetap diam? Kenapa ia tidak membelaku? Kenapa ia membiarkan ibunya menyusun rencana sebesar ini? Beberapa menit kemudian mereka keluar dari kamar. Pintu ditutup perlahan. Aku masih tetap memejamkan mata. Sampai akhirnya aku benar-benar yakin mereka sudah pergi. Barulah aku membuka mata. Langit-langit kamar terlihat buram karena air mata. Aku memegang perutku sambil menangis. "Maafkan Ibu. Ibu janji akan menjaga kalian. Tidak akan kubiarkan siapapun mengambil salah satu dari kalian." Tangisku pecah. Namun aku segera menutup mulut agar tidak terdengar keluar kamar. Menjelang subuh, aku akhirnya membuat keputusan. Mulai hari itu, aku akan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Aku akan tetap tersenyum, tetap menerima perhatian mereka. Tetapi diam-diam, aku akan mencari tahu, apakah benar semua ini hanya keinginan Bu Sulastri? Atau
Suamiku juga sudah benar-benar setuju menyerahkan salah satu anak kami kepada Lina. Pagi harinya, saat aku sedang membereskan meja makan, tanpa sengaja aku melihat sebuah map hijau tergeletak di atas meja ruang tamu. Di sudut map itu tertulis sebuah kalimat yang membuat jantungku kembali berdebar. Surat persetujuan perwalian anak. Tanganku langsung gemetar. Aku belum sempat membukanya, karena dari arah dapur, aku mendengar langkah Bu Sulastri berjalan mendekat. Map hijau itu membuat aku sadar, mereka sudah menyiapkan semuanya tanpa sepengetahuanku. Tanganku langsung membeku. Mataku terus menatap map hijau yang tergeletak di atas meja ruang tamu. Di sudut kanan atas tertulis dengan huruf hitam yang sangat jelas. Surat persetujuan perwalian anak. Dadaku terasa sesak. Aku belum berani menyentuhnya. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Perwalian anak. Anak siapa? Apa jangan-jangan? Belum sempat pikiranku selesai, terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Aku buru-buru mengambil gelas kosong di meja dan berpura-pura sedang ingin minum. Beberapa detik kemudian Bu Sulastri keluar sambil membawa sepiring pisang goreng. Ningrum, kok sudah bangun? Harusnya kamu istirahat. Aku memaksakan senyum. Iya, Bu, tadi sudah tidak bisa tidur. Beliau meletakkan piring di meja, lalu dengan cepat mengambil map hijau itu dan menyelipkannya ke bawah tumpukan koran. Gerakannya begitu cepat, seolah tidak ingin aku melihatnya. Hatiku semakin yakin. Map itu memang sengaja disembunyikan dariku. Sejak pagi itu aku mulai berhati-hati. Aku tidak lagi mudah percaya. Aku tetap tersenyum. Tetap menerima perhatian mereka. Tetap makan makanan yang dimasakkan Bu Sulastri. Tetap berbincang dengan Lina seperti biasanya. Namun di balik semua itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Semakin kuperhatikan, semakin banyak hal yang terasa aneh. Kalau mereka mengira aku sedang tidur siang, mereka sering berbicara dengan suara pelan di ruang tamu. Begitu aku keluar kamar, percakapan langsung berhenti. Lina bahkan beberapa kali terlihat buru-buru menyimpan ponselnya saat aku datang. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Tetapi kejadian seperti itu terus berulang. Suatu siang, Lina datang membawa 2 pasang pakaian bayi yang sangat lucu. Satu berwarna kuning. Satu lagi berwarna hijau muda. Lihat, Mbak. Lucu, kan? Aku tersenyum. Iya, lucu sekali. Lina lalu memisahkan kedua baju itu. Yang ini nanti buat bayi yang di rumah Mbak. Aku langsung menatapnya. Memangnya bayi satunya lagi di mana? Lina tampak kaget. Wajahnya langsung pucat. Oh, maksudku, kalau lagi main ke rumah ibu. Ia tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya. Aku ikut tersenyum. Namun di dalam hati, aku semakin yakin. Mereka tidak sedang bercanda. Malam harinya Hendra pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah. Aku menyiapkan teh hangat. Mas, capek ya? Ia mengangguk pelan. Iya. Aku duduk di sampingnya. Beberapa saat kami hanya diam. Lalu aku memberanikan diri bertanya. Mas, kalau nanti bayi lahir, kamu ingin mengurus sendiri atau tinggal sama ibu dulu? Hendra yang sedang memegang cangkir teh langsung berhenti. Tangannya terlihat sedikit gemetar. Kenapa tanya begitu? Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Cuma penasaran. Ia menghela napas panjang. Rum, anak kita ya anak kita. Tidak usah dipikirkan yang aneh-aneh. Jawaban itu terdengar menenangkan. Tetapi, ia tetap tidak berani menatap mataku. Aku mulai mengenal tatapan itu. Tatapan seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. 2 hari kemudian aku kontrol ke dokter kandungan. Dokter mengatakan kedua bayiku tumbuh sehat. Berat badannya bagus. Detak jantungnya kuat. Aku sangat bersyukur. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, aku melihat Hendra sedang menerima telepon. Ia berdiri agak jauh dariku. Suaranya pelan. Iya, Bu? Iya. Nanti saya usahakan. Tapi jangan sekarang. Aku pura-pura tidak mendengar. Begitu telepon selesai, ia langsung tersenyum kepadaku. Dokter bilang semuanya sehat, kan? Aku mengangguk. Iya. Namun senyumku terasa hambar. Aku tahu, telepon itu pasti dari Bu Sulastri. Dan aku yakin, mereka sedang membicarakan sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Malam itu aku tidak bisa tidur.
Aku membuka lemari kecil tempat kami menyimpan dokumen keluarga. Niatku hanya ingin mencari buku kesehatan ibu hamil. Namun saat membuka laci paling bawah, aku menemukan sebuah amplop coklat. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan Hendra. Dokumen penting. Aku membuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar fotokopi identitas. Lalu, mataku berhenti pada satu berkas yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Di bagian atas tertulis besar. Draft surat pernyataan penyerahan hak asuh. Nama yang tercantum sebagai orang tua adalah namaku dan Hendra, sedangkan nama calon wali belum diisi. Tanganku gemetar hebat. Aku hampir menjatuhkan semua berkas itu. Saat itulah terdengar suara pintu kamar terbuka. Rum? Suara Hendra terdengar dari belakangku. Aku membalikkan badan perlahan. Dokumen itu masih berada di tanganku. Wajah Hendra langsung berubah pucat. Matanya membelalak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sangat besar di wajah suamiku. Dokumen itu ada di tanganku, tapi suamiku masih berusaha menyembunyikan kebenaran. Aku berdiri mematung. Tanganku masih menggenggam map berwarna coklat yang berisi dokumen-dokumen itu. Jantungku berdegup begitu keras hingga telingaku sendiri bisa mendengarnya. Di hadapanku, Hendra tampak pucat. Tatapan matanya berpindah dari wajahku ke berkas yang ada di tanganku. Ruangan itu mendadak terasa sangat sunyi. Hanya suara kipas angin yang terdengar berputar pelan. Rum? Suara Hendra terdengar lirih. Itu, kamu dapat dari mana? Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku menemukannya di laci. Kamu mau jelaskan ini apa? Kusodorkan lembar bertuliskan, draft surat pernyataan penyerahan hak asuh, tepat ke depan wajahnya. Tangannya perlahan terangkat, seolah ingin mengambil kembali dokumen itu. Namun aku menariknya. Jangan. Sebelum Mas menjelaskan semuanya. Hendra menundukkan kepala. Ia mengusap wajahnya berkali-kali. Aku bisa jelaskan. Aku tersenyum pahit. Kalau memang bisa dijelaskan, kenapa harus disembunyikan? Beberapa detik berlalu tanpa satu jawaban pun. Aku semakin kecewa. Mas, aku ini istrimu. Aku yang sedang mengandung 2 anak kita. Kenapa aku harus tahu semua ini dari dokumen, bukan dari mulut suamiku sendiri? Air mata mulai memenuhi mataku. Namun aku berusaha tetap kuat. Aku tidak ingin menangis di hadapannya. Hendra akhirnya duduk di tepi ranjang. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Itu cuma draft. Belum jadi apa-apa. Aku langsung menggeleng. Jawaban itu tidak menjelaskan apapun. Kenapa draft seperti itu bisa ada? Siapa yang membuatnya? Untuk apa? Pertanyaanku bertubi-tubi. Namun Hendra hanya diam. Kesabaranku mulai habis. Aku mengusap perutku pelan. Mas? Jawab satu saja. Apakah benar keluargamu ingin mengambil salah satu anak kita? Wajah Hendra langsung berubah. Ia tidak segera menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Air mataku akhirnya jatuh. Jadi benar? Hendra buru-buru mendekat. Rum, dengarkan dulu. Aku mundur satu langkah. Jangan sentuh aku dulu. Aku ingin mendengar kejujuran. Dengan suara yang bergetar, Hendra akhirnya berkata. Awalnya ibu hanya mengusulkan. Lina sudah lama ingin punya anak. Dokter bilang kemungkinan dia sulit hamil. Akhirnya ibu berpikir. Karena kamu mengandung anak kembar, mungkin satu anak bisa diasuh Lina. Aku merasa lututku hampir tidak sanggup menopang tubuhku. Diasuh. Itu anakku, Mas. Bukan barang yang bisa dibagi. Tangisku pecah. Selama 11 tahun aku menunggu menjadi ibu. Menahan hinaan. Menahan cibiran. Menahan rasa malu setiap kali ditanya soal anak. Dan sekarang, saat Tuhan akhirnya mempercayaiku mengandung 2 bayi, ada orang yang sudah merencanakan mengambil salah satunya. Hendra ikut menangis. Aku tidak pernah setuju. Ibu terus mendesakku. Lina juga terus menangis. Aku bingung harus bagaimana. Aku menatapnya penuh luka. Bingung? Kalau memang tidak setuju, kenapa Mas diam? Kenapa Mas biarkan mereka membeli perlengkapan bayi sambil membaginya? Kenapa Mas membiarkan aku hidup dalam kebohongan? Hendra tidak mampu menjawab. Ia hanya menangis sambil menundukkan kepala. Aku menarik napas panjang. Mas?
Ada satu hal yang ingin aku tahu. Apakah ibu pernah menyuruhku menandatangani sesuatu? Hendra tampak terkejut. Belum. Tapi, ia langsung menghentikan ucapannya. Tapi apa? Aku mendesaknya. Dengan wajah penuh penyesalan, Hendra akhirnya berkata, Ibu bilang, nanti setelah kamu melahirkan dan masih lemah, akan lebih mudah meminta tanda tanganmu. Aku langsung menutup mulutku. Air mataku mengalir semakin deras. Jadi, mereka bahkan sudah memikirkan waktu yang tepat. Saat aku sedang kesakitan setelah melahirkan. Saat pikiranku belum tenang. Saat tenagaku belum pulih. Mereka ingin memanfaatkan keadaanku. Aku menatap Hendra lama. Mas, aku hanya ingin satu jawaban. Kalau aku menolak, apakah Mas akan berdiri di sampingku? Ruangan kembali sunyi. Hendra memejamkan mata. Bibirnya bergetar. Namun sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara pintu depan dibuka. Lalu suara Bu Sulastri terdengar keras dari ruang tamu. Hendra? Ibu bawa orang yang mau membantu mengurus semua suratnya. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku dan Hendra saling berpandangan. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki semakin mendekat ke arah kamar. Aku menggenggam erat dokumen itu. Dalam hati aku berjanji, tidak akan ada siapapun yang mengambil anakku, meski aku harus melawan seluruh keluarga suamiku. Namun aku belum tahu, orang yang datang bersama Bu Sulastri malam itu ternyata bukan orang sembarangan. Dan kedatangannya akan membuka pengkhianatan yang jauh lebih besar daripada yang selama ini kubayangkan. Orang yang dibawa ibu mertuaku membuatku akhirnya mengetahui betapa jauh mereka sudah merencanakan semuanya. Aku dan Hendra masih berdiri saling menatap. Tanganku menggenggam erat map coklat berisi dokumen yang baru saja kubaca. Dadaku belum berhenti bergetar. Di luar kamar, suara Bu Sulastri terdengar semakin dekat. Hendra cepat keluar. Pak Darto sudah datang. Aku mengernyit. Pak Darto? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Beberapa detik kemudian terdengar suara laki-laki yang terdengar lebih tua. Semoga malam ini semua bisa dibicarakan baik-baik. Nada bicaranya tenang. Namun entah kenapa, bulu kuduku berdiri. Aku menoleh ke arah Hendra. Siapa Pak Darto? Hendra menelan ludah. Ia tampak semakin gelisah. Itu teman lama ibu. Dia sering membantu mengurus surat-surat. Jawaban itu tidak membuatku tenang. Justru semakin membuatku curiga. Kalau hanya teman biasa, mengapa harus datang malam-malam? Belum sempat aku bertanya lagi, Bu Sulastri membuka pintu kamar tanpa mengetuk. Ningrum? Belum tidur? Beliau langsung tersenyum saat melihatku. Senyum yang dulu membuatku merasa nyaman. Kini terasa begitu asing. Aku membalas dengan senyum tipis. Belum, Bu. Bu Sulastri melirik ke arah map yang masih berada di tanganku. Senyumnya langsung menghilang sesaat. Namun hanya sesaat. Beliau kembali memasang wajah ramah. Oh, itu berkas lama. Nanti ibu jelaskan. Aku tidak menjawab. Tatapanku tidak lepas dari wajahnya. Beliau terlihat gugup. Aku belum pernah melihat ibu mertuaku segugup itu. Tak lama kemudian seorang pria berusia sekitar 60 tahun masuk ke ruang tamu. Rambutnya sudah dipenuhi uban. Ia membawa tas kulit hitam yang cukup tebal. Dari celah pintu kamar, aku memperhatikannya. Pak Darto duduk sambil mengeluarkan beberapa map lain dari dalam tas. Semuanya sudah saya siapkan. Katanya pelan. Bu Sulastri mengangguk puas. Alhamdulillah. Tinggal menunggu waktunya saja. Aku merasakan napasku semakin berat. Menunggu waktu apa? Aku tidak sanggup hanya diam. Aku keluar dari kamar. Semua orang langsung menoleh kepadaku. Ruangan mendadak sunyi. Pak Darto tampak tersenyum sopan. Ini pasti Bu Ningrum. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Beliau berdiri dan mengulurkan tangan. Aku menyambutnya sekadarnya. Namun mataku tidak lepas dari map-map yang berada di atas meja. Ada beberapa lembar dokumen yang sebagian tertutup. Di salah satunya aku sempat membaca tulisan. Pernyataan kesediaan pengasuhan. Dadaku kembali sesak. Aku menarik kursi dan duduk perlahan. Bu, boleh saya bertanya? Bu Sulastri tersenyum. Tentu boleh. Aku menatap matanya. Pak Darto datang untuk mengurus surat apa? Beliau langsung menjawab cepat. Oh, cuma urusan keluarga.
Aku menggeleng. Urusan keluarga yang mana? Beliau mulai terlihat tidak nyaman. Sudahlah. Kamu jangan ikut memikirkan. Fokus saja sama kandunganmu. Aku mengusap perutku pelan. Justru karena ini menyangkut kandunganku. Aku harus tahu. Kalimatku membuat suasana semakin tegang. Pak Darto tampak saling berpandangan dengan Bu Sulastri. Lalu beliau berkata hati-hati, "Maaf, Bu. Saya kira Ibu Ningrum sudah diberitahu." Aku langsung menoleh ke arahnya. "Diberitahu apa, Pak?" Pak Darto terlihat bingung. Ia memandang Bu Sulastri. Bu Sulastri buru-buru menyela. "Belum waktunya." Pak Darto mengangguk pelan. "Oh, saya kira sudah." Ucapan itu membuatku semakin yakin. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Aku menatap Hendra. "Mas, kalau sekarang juga kamu tidak jujur, aku sendiri yang akan bertanya." Hendra memejamkan mata. Ia tampak benar-benar tertekan. Namun sebelum ia membuka mulut, Lina datang tergesa-gesa dari luar. Wajahnya tampak panik. "Bu, jangan sekarang. Mbak Ningrum belum siap." Bu Sulastri langsung berdiri. "Lina, diam dulu. Terlalu banyak bicara, nanti semuanya berantakan." Aku merasa kepalaku semakin penuh. Aku tidak ingin lagi mendengar mereka saling memberi isyarat. Aku ingin jawaban. Saat itu juga, aku memandang Pak Darto. "Pak, saya mohon. Kalau memang ada sesuatu yang berkaitan dengan saya dan anak-anak saya, tolong katakan." Pak Darto tampak ragu. Ia menarik napas panjang. Kemudian membuka tas hitamnya. Beliau mengeluarkan satu map berwarna biru. Saat map itu dibuka, aku melihat 2 lembar dokumen dengan ruang tanda tangan yang masih kosong. Di bagian atas tertulis jelas, "Surat pernyataan penyerahan hak asuh anak secara sukarela." Aku langsung meneteskan air mata. Pak Darto terlihat terkejut melihat reaksiku. Beliau memandang Bu Sulastri. "Loh? Saya benar-benar mengira Ibu Ningrum sudah mengetahui semuanya." Bu Sulastri langsung memucat. Lina menundukkan kepala. Sedangkan Hendra memejamkan mata sambil mengepalkan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa rencana mereka ternyata sudah jauh lebih matang daripada yang kubayangkan. Bahkan, mereka sudah menyiapkan dokumen resmi. Mereka hanya menunggu satu hal. Menunggu aku melahirkan, lalu memintaku menandatangani surat itu. Air mataku terus mengalir. Namun kali ini, di balik kesedihan itu mulai tumbuh sesuatu yang baru. Keberanian. Aku tidak akan lagi hanya menangis. Aku akan melawan. Karena tidak ada seorang ibu yang rela melihat anaknya dijadikan bagian dari sebuah rencana tanpa persetujuannya. Namun aku belum tahu. Keesokan paginya, seseorang yang tidak pernah kuduga akan datang ke rumah membawa kabar tentang Lina. Kabar itu akan mengubah seluruh arah cerita dan menjadi awal dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan keluarga suamiku. Rahasia tentang Lina akhirnya terbongkar, dan aku baru sadar aku selama ini hanya dijadikan harapan terakhir. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Dokumen yang diperlihatkan Pak Darto terus terbayang di pikiranku. Aku tidak pernah membayangkan keluarga yang selama ini terlihat begitu perhatian ternyata sudah menyiapkan surat penyerahan hak asuh bahkan sebelum kedua bayiku lahir. Yang lebih menyakitkan, suamiku mengetahui semua itu. Meski ia berkata tidak setuju, ia tetap membiarkan semuanya berjalan. Kepercayaan yang selama ini kubangun perlahan runtuh. Pagi harinya rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Sulastri tidak banyak bicara. Lina juga menghindari tatapanku. Hendra berangkat bekerja tanpa sempat menyentuh sarapan yang kubuat. Sebelum keluar rumah, ia sempat berhenti di depan pintu. "Rum, nanti malam kita bicara lagi, ya?" Aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak punya tenaga untuk menjawab. Saat pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Aku sadar, kalau hanya menunggu mereka jujur, aku mungkin tidak akan pernah mengetahui seluruh kebenarannya. Sekitar pukul 9 pagi, terdengar suara seseorang memanggil dari depan rumah. "Permisi, Bu Lina ada?" Aku keluar perlahan. Seorang perempuan parubaya berdiri di depan pagar sambil membawa sebuah tas kain. Wajahnya terlihat lelah. "Maaf, Bu. Lina lagi belum ada." Perempuan itu tampak kecewa. "Oh, saya bibinya Lina. Saya dari luar kota." Aku mempersilahkannya masuk. "Mari, Bu. Silakan duduk."
Beliau mengangguk sambil tersenyum ramah. Terima kasih. Belum lama kami duduk, Bu Sulastri keluar dari dapur. Begitu melihat perempuan itu, wajahnya langsung berubah. Mbak Rini, kok datang mendadak? Perempuan itu tersenyum. Aku cuma mau nengok Lina. Sekalian ada sedikit urusan. Aku memperhatikan wajah Bu Sulastri. Beliau tampak gelisah. Sangat berbeda dari biasanya. Tak lama kemudian Lina pulang. Saat melihat tamunya, ia langsung memeluk perempuan itu. Bibi, kapan datang? Baru saja. Jawab perempuan itu. Beberapa menit mereka mengobrol. Aku memilih duduk diam sambil menyajikan teh. Sampai akhirnya perempuan itu berkata tanpa sengaja. Lina, Bibi masih bersyukur kamu sekarang sudah jauh lebih kuat. Dulu waktu dokter bilang rahimmu harus diangkat, Bibi sampai tidak sanggup melihatmu menangis. Tanganku yang sedang menuang teh langsung berhenti. Rahim harus diangkat? Aku perlahan mengangkat kepala. Lina langsung memucat. Bey, sudah. Jangan dibahas lagi. Namun semuanya sudah terlambat. Kalimat itu sudah terdengar jelas olehku. Aku menoleh ke arah Bu Sulastri. Beliau terlihat panik. Loh, Mbak Rini? Kita kan sudah sepakat tidak membicarakan itu. Perempuan itu tampak bingung. Memangnya Ningrum belum tahu? Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang menjawab. Aku merasakan dadaku berdebar semakin keras. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya. Bu, maksud Bibi tadi apa? Lina langsung menangis. Ia menundukkan wajahnya. Sedangkan Bu Sulastri memejamkan mata sejenak. Setelah suasana hening cukup lama, perempuan itu akhirnya berkata lirih. Maaf ya, Ningrum. Bibi kira kamu sudah tahu. Lina memang sudah beberapa tahun tidak mungkin hamil. Setelah operasi dulu, dokter mengangkat rahimnya karena penyakit yang dideritanya. Aku langsung terdiam. Air mataku perlahan mengalir. Bukan karena marah, tetapi karena akhirnya aku mengerti. Aku mengerti mengapa Lina selalu memandang perutku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Aku mengerti mengapa ia sering menangis diam-diam. Aku juga mengerti mengapa Bu Sulastri begitu ingin memiliki cucu yang diasuh Lina. Namun, memahami penderitaan Lina bukan berarti aku rela kehilangan anakku. Aku memandang Lina. Air matanya terus mengalir. Mbak, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku memang ingin punya anak. Tapi aku tidak pernah sanggup meminta langsung kepadamu. Aku menarik napas panjang. Lalu kenapa kalian menyusun semua rencana itu di belakangku? Lina menangis semakin keras. Aku hanya mengikuti kemauan ibu. Kalimat itu membuat Bu Sulastri langsung berdiri. Jangan salahkan ibu sendirian. Ibu hanya ingin keluarga ini tetap bahagia. Aku langsung menatap beliau. Bahagia? Dengan mengambil anakku? Menurut ibu itu kebahagiaan? Ruangan kembali sunyi. Tak seorang pun mampu menjawab. Saat itulah perempuan yang mengaku sebagai Bibi Lina menghela napas panjang. Ada satu hal lagi. Sebenarnya kalian semua juga harus tahu. Bu Sulastri langsung menoleh dengan wajah cemas. Mbak, sudah cukup. Namun perempuan itu menggeleng pelan. Tidak. Rahasia ini sudah terlalu lama disimpan. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ningrum, sebenarnya ada alasan lain kenapa Bu Sulastri begitu bersikeras menginginkan salah satu anakmu. Aku merasakan jantungku kembali berdegup kencang. Alasan lain? Bukankah alasan Lina tidak bisa memiliki anak sudah cukup? Lalu, rahasia apa lagi yang masih mereka sembunyikan? Dan mengapa wajah Bu Sulastri tiba-tiba berubah sangat pucat? Seolah takut rahasia itu benar-benar terbongkar? Rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar. Dan aku baru sadar semua perlakuan baik itu bukan hanya karena anak kembarku. Ruang tamu mendadak sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Aku menatap bergantian wajah Bu Sulastri, Lina, dan perempuan yang mengaku sebagai Bibi Lina. Jantungku kembali berdegup semakin cepat. Perempuan itu menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata pelan. Ningrum, sebenarnya alasan Bu Sulastri ingin mengasuh salah satu anakmu bukan hanya karena Lina tidak bisa memiliki anak. Aku mengernyit. Lalu karena apa, Bi? Beliau belum sempat menjawab. Bu Sulastri langsung berdiri sambil berkata dengan nada tinggi. Cukup. Tidak perlu membahas masa lalu lagi.
Namun bibir ini menggeleng pelan. Justru karena selama ini terus ditutupi, semua masalah ini menjadi semakin besar. Aku melihat wajah Bu Sulastri mulai pucat. Tangannya bahkan tampak gemetar. Aku belum pernah melihat beliau setakut itu. Bibir ini kemudian menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ningrum, dulu, sebelum kamu menikah dengan Hendra, Lina pernah beberapa kali mencoba program bayi tabung. Aku melirik Lina. Ia langsung menutup wajahnya sambil menangis. Semua tabungan keluarga habis. Bahkan rumah peninggalan orang tua kami hampir dijual. Aku mulai memahami mengapa kondisi ekonomi keluarga suamiku dulu begitu sulit. Namun aku masih belum mengerti hubungannya denganku. Bibir ini melanjutkan. Setelah semua usaha gagal, Lina mengalami sakit yang cukup parah. Dokter akhirnya mengangkat rahimnya demi menyelamatkan nyawanya. Ruangan kembali dipenuhi isak tangis. Lina tidak mampu mengangkat wajahnya. Aku perlahan mendekati Lina. Lin, aku benar-benar ikut sedih. Aku tidak pernah tahu kamu memikul luka sebesar ini. Lina menangis sambil memegang tanganku. Mbak, aku iri setiap melihat ibu menggendong bayinya. Aku iri setiap mendengar tangisan bayi. Aku iri, tapi aku juga benci diriku sendiri karena iri sama Mbak. Aku ikut menangis. Sebagai seorang perempuan yang pernah bertahun-tahun menunggu kehamilan, aku tahu bagaimana rasanya berharap setiap bulan lalu kembali kecewa. Aku bisa memahami rasa sakit Lina. Tetapi, tetap saja, aku tidak mungkin menyerahkan anakku. Saat suasana mulai tenang, bibir ini kembali berkata, itu belum semuanya. Kalimat itu membuatku kembali menoleh. Ada satu alasan lagi. Bu Sulastri langsung memegang tangan kakaknya. Mbak, tolong, jangan. Namun bibir ini perlahan melepaskan tangannya. Tidak. Ningrum berhak tahu. Beliau lalu menatapku. Ningrum, waktu dokter mengatakan kamu mengandung anak kembar, Bu Sulastri langsung berkata, ini kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Lina. Dadaku langsung sesak. Kesempatan terakhir? Apa maksudnya? Bibir ini mengusap air matanya. Sejak saat itu, Bu Sulastri mulai merencanakan semuanya. Beliau berpikir, kalau kamu punya 2 bayi, kamu pasti akan lebih mudah merelakan 1 anak. Aku menutup mulutku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Jadi, semua perhatian, semua makanan, semua vitamin, semua pelukan, semua kata-kata manis, semua itu bukan karena mereka akhirnya mencintaiku, tetapi karena mereka berharap suatu hari nanti, aku akan menyerahkan salah satu bayiku. Hatiku benar-benar hancur. Aku memandang Bu Sulastri. Suaraku bergetar. Bu, selama ini, apakah ibu pernah benar-benar menyayangiku? Beliau langsung menangis. Tentu saja ibu sayang. Aku menggeleng pelan. Kalau memang sayang, kenapa ibu tega merencanakan semua ini tanpa bertanya kepadaku? Bu Sulastri tidak mampu menjawab. Beliau hanya menangis sambil menutupi wajahnya. Saat itulah Hendra pulang dari bekerja. Begitu melihat semua orang berkumpul dengan wajah penuh air mata, ia langsung menghentikan langkahnya. Ada apa ini? Tidak ada yang menjawab. Aku perlahan berjalan menghampirinya. Lalu kuserahkan semua dokumen yang selama ini mereka sembunyikan. Mas, sekarang aku sudah tahu semuanya. Wajah Hendra langsung pucat. Ia membolak-balik dokumen itu. Kemudian menatap ibunya. Ibu bilang semua berkas ini sudah dimusnahkan. Bu Sulastri langsung menundukkan kepala. Aku menatap Hendra dengan penuh kekecewaan. Mas, sekarang pilih. Keluargamu, atau aku dan kedua anakmu. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepada Hendra. Ia mengepalkan kedua tangannya. Bibirnya bergetar. Namun sebelum sempat memberikan jawaban, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Beberapa detik kemudian seseorang mengetuk pintu. Permisi, saya Pak Wiryo. Saya membawa surat titipan dari almarhum ayah Ningrum. Aku langsung membeku. Ayahku? Ayahku sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin masih ada surat untukku? Dan mengapa surat itu baru datang sekarang? Surat titipan dari almarhum ayahku membuat semua orang terdiam. Suasana ruang tamu yang sejak tadi dipenuhi tangisan mendadak berubah sunyi.
Semua orang menoleh ke arah pintu. Aku mengusap air mataku dengan ujung kerudung. Suara ketukan itu terdengar lagi. Permisi. Saya Pak Wiryo. Saya membawa surat titipan dari almarhum Pak Harno. Nama ayahku membuat tubuhku langsung membeku. Pak Harno adalah ayahku. Beliau meninggal 11 tahun yang lalu, beberapa bulan sebelum aku menikah dengan Hendra. Selama ini aku yakin semua urusan beliau telah selesai. Lalu, surat apa yang masih dititipkan sampai sekarang? Aku berjalan perlahan menuju pintu. Begitu kubuka, seorang pria berusia sekitar 70 tahun berdiri sambil membawa sebuah tas kulit tua. Wajahnya tampak teduh. Matanya berkaca-kaca saat melihatku. Kamu Ningrum? Aku mengangguk. Iya, Pak. Beliau tersenyum tipis. Wajahmu sangat mirip almarhum ayahmu. Entah mengapa, kalimat itu langsung membuat air mataku kembali mengalir. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang menyebut wajahku mirip ayah. Aku mempersilakan beliau masuk. Begitu melihat Pak Wiryo, Bu Sulastri tampak kebingungan. Sedangkan Hendra hanya diam memperhatikan. Pak Wiryo duduk perlahan, lalu membuka tas kulit yang sudah terlihat usang. Dari dalamnya, beliau mengeluarkan sebuah amplop coklat yang bagian pinggirnya mulai menguning dimakan usia. Di bagian depan amplop tertulis dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk putriku, Ningrum. Tanganku langsung gemetar. Itu benar-benar tulisan ayah. Aku tidak akan pernah salah mengenalinya. Dengan tangan bergetar, kubuka perlahan amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat dan beberapa lembar dokumen. Aku membaca surat itu dengan suara lirih. Anakku Ningrum, kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti ayah sudah tidak ada. Air mataku langsung jatuh membasahi kertas. Aku hampir tidak sanggup melanjutkan membaca. Pak Wiryo berkata pelan, bacalah sampai selesai, nak. Ayahmu menitipkan itu kepadaku. Aku menarik napas panjang, lalu kembali membaca. Ayah tahu hidupmu tidak akan selalu mudah. Karena itu ayah meninggalkan sesuatu untukmu. Jangan pernah merasa sendiri. Kalau suatu hari ada orang yang menyakitimu karena menganggapmu tidak punya apa-apa, temuilah Pak Wiryo. Semua dokumen yang ayah titipkan ada padanya. Tangisku semakin pecah. Selama ini aku hidup sederhana. Aku tidak pernah mengetahui bahwa ayah meninggalkan sesuatu. Aku menoleh kepada Pak Wiryo. Pak, ayah menitipkan apa? Beliau tersenyum lembut. Sabar dulu. Masih ada yang harus kamu baca. Aku kembali melihat surat itu. Ayah tidak pernah menceritakan ini karena ayah ingin kamu dicintai apa adanya. Bukan karena harta. Kalau kamu membaca surat ini, berarti sudah tiba waktunya kamu mengetahui semuanya. Aku merasakan jantungku berdegup semakin cepat. Apa yang sebenarnya disembunyikan ayah selama ini? Pak Wiryo kemudian mengambil map lain dari dalam tasnya. Beliau meletakkannya di atas meja. Semua dokumen ini milik Ningrum. Bu Sulastri mulai terlihat gelisah. Loh? Dokumen apa itu? Pak Wiryo menjawab tenang. Dokumen yang selama ini saya simpan sesuai amanat almarhum Pak Harno. Beliau membuka map itu satu persatu. Ada sertifikat tanah. Ada surat kepemilikan sebuah rumah. Ada pula beberapa berkas lain yang masih tersusun rapi. Aku benar-benar terkejut. Pak, ini semua? Pak Wiryo mengangguk. Benar. Semuanya atas nama kamu. Ruangan mendadak sunyi. Lina sampai menutup mulutnya karena kaget. Hendra menatapku tanpa berkedip. Sedangkan Bu Sulastri mulai terlihat semakin pucat. Pak Wiryo melanjutkan penjelasannya. Dulu ayahmu pernah berpesan. Kalau Ningrum hidup bahagia, jangan pernah serahkan dokumen ini. Tapi kalau suatu hari dia diperlakukan tidak adil, berikan semuanya. Aku menangis semakin keras. Ternyata, ayah sudah memikirkan masa depanku sejak lama. Beliau bahkan mempersiapkan perlindungan jika suatu hari aku disakiti. Aku memegang surat itu erat-erat di dadaku. Terima kasih. Yah. Maafkan Ningrum baru tahu semua ini. Belum sempat suasana kembali tenang, Pak Wiryo mengeluarkan satu amplop terakhir. Amplop itu berbeda. Di atasnya tertulis besar dengan tinta merah. Harus dibuka di depan seluruh keluarga. Pak Wiryo memandangku dengan serius. Nah, inilah amanat terakhir ayahmu. Isinya bukan hanya untukmu, tapi juga untuk keluarga suamimu. Aku menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Entah mengapa,
Aku merasa isi surat terakhir itulah yang akan mengubah hidup kami untuk selamanya. Dan dari wajah Bu Sulastri yang semakin pucat, aku yakin, beliau seolah mengetahui sesuatu tentang surat itu. Amanat terakhir ayahku membuat keluarga suamiku tak mampu berkata apa-apa. Tanganku masih gemetar saat menerima amplop putih bertuliskan tinta merah itu. Di bagian depan hanya ada satu kalimat. Harus dibuka di depan seluruh keluarga. Aku menatap Pak Wiryo. Pak, apa ayah benar-benar menulis ini? Pak Wiryo mengangguk pelan. Ya. Almarhum menulisnya sendiri di hadapan saya. Beliau berpesan, surat ini hanya boleh dibuka jika kamu benar-benar berada dalam keadaan sulit. Air mataku kembali menetes. Ayah, bahkan setelah tiada, beliau masih berusaha melindungiku. Dengan tangan bergetar, kubuka amplop itu. Di dalamnya terdapat 3 lembar surat. Kertasnya sudah mulai menguning, tetapi tulisan tangan ayah masih terlihat jelas. Aku menarik napas panjang sebelum mulai membacanya. Anakku Ningrum, kalau kamu membaca surat ini, berarti firasat ayah dulu benar. Mungkin ada orang yang mencoba memanfaatkan kebaikan hatimu. Ayah mengenalmu. Sejak kecil kamu selalu lebih memilih mengalah daripada bertengkar. Tapi ingat, nak, mengalah untuk menjaga hubungan itu mulia. Namun mengalah hingga mengorbankan hakmu sendiri bukanlah kebaikan. Aku mulai terisak. Kalimat itu seolah sedang berbicara langsung kepadaku. Selama bertahun-tahun aku memang selalu memilih diam. Aku menahan hinaan. Aku memaafkan sindiran. Aku berharap suatu hari nanti semua akan berubah. Namun ternyata, diamku justru membuat orang lain semakin berani melukai hatiku. Aku melanjutkan membaca. Kalau suatu hari ada yang memintamu menyerahkan sesuatu yang menjadi amanah Allah, jangan pernah takut berkata tidak. Karena seorang ibu diberi hati untuk melindungi anak-anaknya. Tidak ada siapapun yang berhak memaksamu. Tangisku semakin pecah. Tanpa sadar aku memeluk perutku. Kedua bayiku bergerak pelan. Seolah mereka mendengar setiap kata yang kubaca. Aku mengusap perutku sambil berbisik, ibu tidak akan menyerahkan kalian kepada siapapun. Ruangan begitu sunyi. Tak ada yang berani menyela. Hendra terus menundukkan kepala. Lina menangis tanpa suara. Sedangkan Bu Sulastri tampak memejamkan mata. Aku melanjutkan membaca bagian terakhir surat itu. Kalau keluarga yang baik mencintaimu, mereka akan menjaga kamu dan anak-anakmu. Bukan mengambil hakmu dengan alasan apapun. Kalau suatu hari kamu harus memilih, pilihlah yang membuat hatimu tetap tenang di hadapan Allah. Jangan takut hidup sederhana. Asalkan harga dirimu tetap terjaga. Begitu selesai membaca, aku tidak sanggup lagi menahan tangis. Aku memeluk surat itu erat-erat. Rasanya seperti ayah sedang memelukku dari jauh. Pak Wiryo kemudian berkata pelan. Masih ada satu amanat lagi. Aku mengangkat wajah. Apa itu, Pak? Beliau menatap seluruh orang yang ada di ruang tamu. 5 tahun sebelum meninggal, ayahmu pernah berkata kepada saya, kalau suatu hari ada orang yang memaksa Ningru menyerahkan anaknya, tolong berdirilah di samping putriku. Pak Wiryo menghela napas. Itulah sebabnya saya datang hari ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun menekanmu. Aku langsung menangis sambil mencium tangan beliau. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah memenuhi janji kepada ayah. Tiba-tiba Hendra berdiri. Matanya merah karena terlalu lama menangis. Ia berjalan menghampiriku. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semua rahasia ini terbongkar, ia berlutut di hadapanku. Rum, maafkan aku. Aku gagal menjadi suami yang melindungimu. Aku terlalu takut mengecewakan ibu. Tapi sekarang aku sadar, aku justru mengecewakan istri dan anak-anakku. Aku hanya menatapnya. Hatiku masih terluka. Permintaan maaf itu memang tulus. Tetapi luka yang kuterima tidak bisa sembuh dalam semalam. Bu Sulastri perlahan menghampiri kami. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Ningrum, ibu salah. Ibu terlalu memikirkan Lina sampai lupa kalau kamu juga anak ibu. Aku menggeleng pelan. Kalau memang saya dianggap anak, kenapa ibu tidak pernah bertanya apakah saya rela? Bu Sulastri langsung menangis. Beliau tidak mampu menjawab. Saat suasana dipenuhi penyesalan, telepon genggam Pak Wiryo tiba-tiba berdering. Beliau melihat layarnya, lalu wajahnya berubah serius. Ningrum, ada satu kabar lagi.
Sebenarnya, masih ada satu peninggalan ayahmu yang belum saya serahkan. Aku terkejut. Masih ada? Pak Wiryo mengangguk. Ya. Dan peninggalan itu bukan berupa surat. Bukan juga tanah. Melainkan sebuah wasiat yang akan menentukan masa depanmu dan kedua anakmu. Aku menatap beliau dengan napas tertahan. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa rahasia terbesar dari ayah ternyata belum selesai terungkap. Wasiat terakhir ayahku membuat aku akhirnya berani memilih jalanku sendiri. Ruang tamu kembali dipenuhi keheningan. Semua mata tertuju kepada Pak Wiryo. Aku masih menggenggam surat peninggalan ayah di dadaku. Air mataku belum benar-benar berhenti mengalir. Namun kali ini, tangis itu tidak lagi hanya karena sedih. Ada kekuatan yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Aku merasa ayah sedang menguatkanku. Seolah beliau berkata, "Ningrum, kamu tidak sendiri." Aku menatap Pak Wiryo. "Pak, apa wasiat ayah yang belum saya ketahui?" Pak Wiryo menghela napas pelan. Beliau membuka tas kulitnya sekali lagi. Dari dalam tas itu, beliau mengeluarkan sebuah map berwarna coklat tua yang terlihat jauh lebih usang dibandingkan dokumen-dokumen sebelumnya. Map itu diikat dengan tali putih. Di bagian depannya tertulis tulisan tangan ayah. Untuk dibuka jika Ningrum benar-benar membutuhkan perlindungan. Tanganku kembali bergetar. Perlahan kubuka ikatan tali itu. Di dalamnya terdapat sebuah surat wasiat yang sudah dilegalisasi oleh notaris. Pak Wiryo berkata pelan. Almarhum ingin semuanya dibacakan di depan keluarga. Aku mengangguk. Lalu mulai membaca. Anakku Ningrum, ayah tidak bisa menemanimu sampai tua. Tetapi ayah ingin memastikan tidak ada siapapun yang bisa memaksamu menjalani hidup yang tidak kamu inginkan. Kalau suatu hari kamu merasa tidak lagi dihargai, pergilah. Jangan bertahan hanya karena takut disebut perempuan yang gagal mempertahankan rumah tangga. Rumah tangga dibangun oleh dua orang yang saling menjaga. Bukan oleh satu orang yang terus mengalah. Air mataku kembali jatuh. Aku menoleh ke arah Hendra. Ia menundukkan kepala dalam-dalam. Setiap kalimat yang kubaca seolah menjadi tamparan bagi dirinya. Aku melanjutkan membaca. Kalau suamimu berubah menjadi laki-laki yang melindungimu, peluklah dia dan maafkan kesalahannya. Tetapi kalau dia memilih diam saat kamu disakiti, jangan biarkan dirimu terus terluka. Aku tidak sanggup melanjutkan beberapa detik. Ruangan dipenuhi suara isak tangis. Hendra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku salah? Aku benar-benar salah. Suaranya terdengar lirih. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang begitu dalam di wajahnya. Pak Wiryo kemudian berbicara. Nah, almarhum juga meninggalkan pesan untuk Hendra. Aku menoleh. Untuk Mas Hendra? Pak Wiryo mengangguk. Beliau mengambil selembar kertas kecil dari dalam map. Hendra, ini memang ditujukan kepadamu. Dengan tangan gemetar, Hendra menerima surat itu. Ia membukanya perlahan, lalu mulai membaca dalam hati. Belum sampai setengah halaman, air matanya sudah jatuh. Ia tidak sanggup melanjutkan. Aku melihat bahunya bergetar. Pak Wiryo kemudian berkata, "Kalau kamu tidak kuat membacanya, biar saya saja." Hendra mengangguk pelan. Pak Wiryo mulai membaca isi surat itu. Hendra, kalau suatu hari kamu benar-benar mencintai putriku, jangan pernah biarkan siapapun menyakitinya. Bahkan jika orang itu adalah keluargamu sendiri. Laki-laki yang baik bukan yang selalu menurut kepada ibunya, melainkan yang mampu bersikap adil. Kalau kamu gagal melindungi Ningrum, maka kamu akan kehilangan perempuan terbaik yang pernah Allah titipkan kepadamu. Ruangan kembali sunyi. Hendra langsung menangis. Ia berlutut di hadapanku. Rum, aku tidak pantas meminta maaf. Tapi beri aku kesempatan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menatap wajahnya lama. Hatiku masih dipenuhi luka. Namun aku juga melihat penyesalan yang tidak dibuat-buat. Belum sempat aku menjawab, Bu Sulastri tiba-tiba berdiri. Beliau berjalan menghampiriku. Lalu, di luar dugaan semua orang, beliau berlutut di hadapanku. Ningrum, Ibu mohon maaf. Ibu terlalu egois. Ibu hanya memikirkan penderitaan Lina. Sampai lupa kalau kamu juga seorang ibu. Air mata beliau terus mengalir. Lina ikut berlutut di samping ibunya. Mbak, aku tidak ingin lagi mengambil anak Mbak.
Aku sadar, keinginanku sudah membuat Mbak menderita. Aku memejamkan mata. Tangisku kembali pecah. Aku tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Hari ketika ibu mertua dan adik iparku meminta maaf di hadapanku. Aku mengusap air mata, lalu memegang perutku. Bu, Lina, aku memaafkan kalian. Tapi ada satu hal yang harus kalian mengerti. Kedua bayi ini akan tetap menjadi anakku. Aku tidak akan menyerahkan salah satu dari mereka. Bu Sulastri mengangguk sambil menangis. Iya, ibu mengerti. Ibu berjanji tidak akan pernah membahas itu lagi. Aku mengangguk pelan. Namun di dalam hati, aku tahu. Memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Kepercayaan yang telah hancur membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dibangun kembali. Dan malam itu, aku akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akan menentukan masa depan rumah tanggaku, masa depan kedua anakku, dan hubungan kami dengan keluarga besar. Keputusan itu akan kusampaikan kepada Hendra pada malam berikutnya. Keputusan yang mungkin membuat semua orang kembali menangis. Aku memilih pergi, bukan karena tidak mencintai suamiku, tapi karena aku harus melindungi anak-anakku. Malam itu rumah kembali sunyi. Tidak ada lagi suara perdebatan. Tidak ada lagi isak tangis Bu Sulastri ataupun Lina. Semua orang memilih masuk ke kamar masing-masing. Namun aku masih duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berembus pelan menyentuh wajahku. Tanganku mengusap perut yang kini semakin besar. Kedua bayi di dalam kandunganku kembali bergerak pelan. Aku tersenyum sambil berbisik. Tenang ya, Nak. Ibu akan menjaga kalian. Apapun yang terjadi. Tak lama kemudian Hendra keluar. Ia membawa 2 gelas susu hangat. Seperti biasanya. Namun malam itu suasananya sangat berbeda. Ia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kami hanya memandang halaman rumah yang gelap. Akhirnya Hendra membuka pembicaraan. Rum, aku tahu. Aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku tidak menjawab. Aku masih memandang ke depan. Hendra kembali berkata, kalau kamu marah, aku pantas menerimanya. Kalau kamu kecewa, itu juga salahku. Air mataku perlahan kembali mengalir. Aku menarik napas panjang. Mas, aku mau bertanya sekali lagi. Hendra langsung menoleh. Silakan. Kalau malam itu aku tidak mendengar pembicaraan kalian, apakah semua rencana itu tetap akan berjalan? Hendra langsung menundukkan kepala. Ia tidak sanggup menatapku. Beberapa detik kemudian ia mengangguk pelan. Iya. Jawaban itu seperti menghantam dadaku untuk kedua kalinya. Berarti benar. Kalau aku tidak mengetahui semuanya, mungkin setelah melahirkan, aku akan dibujuk, ditekan, atau bahkan diminta menandatangani surat saat tubuhku masih lemah. Aku memejamkan mata. Air mata kembali jatuh. Mas, aku sudah memikirkan semuanya. Hendra menggenggam kedua tangannya erat. Aku siap mendengar apapun keputusanmu. Aku menoleh kepadanya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat wajah suamiku benar-benar dipenuhi penyesalan. Namun, ada luka yang belum mampu kusembuhkan. Mulai besok, aku ingin tinggal sementara di rumah peninggalan ayah. Hendra langsung terdiam. Matanya membelalak. Rum, maksudmu kamu mau pergi? Aku mengangguk perlahan. Iya. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku butuh ketenangan. Aku ingin menjalani sisa kehamilan ini tanpa rasa takut. Tanpa setiap malam memikirkan apakah ada orang yang masih ingin mengambil salah satu anakku. Hendra langsung menangis. Jangan pergi. Aku janji akan berubah. Aku akan melindungimu. Aku akan bicara kepada ibu. Aku menggenggam tangannya. Mas, kalau Mas benar-benar ingin berubah, buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Ia terus menangis. Aku takut kehilangan kamu. Aku tersenyum pahit. Mas, aku juga takut kehilangan suamiku. Tapi yang lebih kutakutkan adalah kehilangan kepercayaan. Kalimat itu membuat Hendra tidak mampu berkata apa-apa lagi. Keesokan paginya aku mulai mengemasi pakaian. Tidak banyak. Hanya beberapa baju hamil, perlengkapan bayi, dan surat-surat peninggalan ayah. Saat koperku tutup,
Bu Sulastri masuk ke kamar. Beliau melihat koper itu, lalu wajahnya langsung pucat. Ningrum, kamu mau kemana? Aku menjawab dengan tenang. Saya mau tinggal sementara di rumah ayah. Ibu, saya butuh waktu. Air mata Bu Sulastri langsung jatuh. Ibu mohon, jangan pergi. Nanti orang-orang akan mengira ibu mengusirmu. Aku menggeleng pelan. Saya tidak peduli omongan orang. Saya hanya ingin kedua anak saya lahir dengan tenang. Lina ikut masuk ke kamar. Ia langsung memelukku sambil menangis. Mbak, maafkan aku. Kalau aku tidak egois, semua ini tidak akan terjadi. Aku membalas pelukannya. Lin, aku sudah memaafkanmu. Tapi luka ini masih butuh waktu sembuh. Lina mengangguk sambil menangis. Aku mengerti. Beberapa saat kemudian Pak Wiryo datang membawa mobilnya. Beliau tersenyum lembut. Sudah siap, Nak? Aku mengangguk. Iya, Pak. Saat aku hendak melangkah menuju mobil, Hendra tiba-tiba berlari menghampiriku. Ia berlutut di depan semua orang. Ningrum, aku tidak akan memaksamu tetap tinggal. Tapi izinkan aku mengantarmu. Aku ingin membuktikan bahwa mulai hari ini, aku akan menjadi suami yang seharusnya. Aku menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk. Baik. Tapi ingat, Mas, kesempatan ini bukan berarti semua luka sudah sembuh. Ini hanya awal. Hendra mengusap air matanya. Aku mengerti. Aku masuk ke dalam mobil. Saat mobil mulai berjalan meninggalkan rumah itu, aku melihat Bu Sulastri dan Lina berdiri di depan pagar sambil menangis. Sedangkan Hendra terus memandang mobil yang membawaku pergi. Aku tidak tahu bagaimana masa depan rumah tangga kami. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi menjadi Ningrum yang hanya diam saat disakiti. Aku memilih pergi demi menjaga harga diriku dan melindungi kedua anakku. Dan aku tidak menyangka, keputusan itu justru menjadi awal dari penyesalan terbesar yang akan dirasakan seluruh keluarga suamiku. Setelah aku memilih pergi, mereka baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. Mobil yang dikendarai Pak Wiryo perlahan meninggalkan rumah mertuaku. Aku tidak menoleh lagi, bukan karena membenci mereka, tetapi karena aku takut hatiku kembali goyah. Tanganku terus mengusap perutku. Kedua bayiku bergerak pelan, seolah mengingatkanku bahwa mulai hari itu, mereka adalah alasan terbesarku untuk tetap kuat. Sesampainya di rumah peninggalan ayah, aku langsung menangis di ruang tamu. Rumah itu sederhana, tidak semewah rumah mertuaku. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tatapan penuh rencana, tidak ada lagi rasa takut kehilangan salah satu anakku. Aku memeluk surat peninggalan ayah sambil berbisik. Yah, Ningrum sudah sampai di rumah. Terima kasih karena ayah masih melindungi Ningrum, meski ayah sudah tidak ada. Hari-hari berikutnya kulalui dengan lebih damai. Pak Wiryo hampir setiap sore datang membawakan buah dan menanyakan keadaanku. Beliau sudah seperti ayah sendiri. Sedangkan Hendra, ia datang setiap hari. Namun ia tidak pernah memaksa masuk. Ia hanya berdiri di depan pagar, membawakan makanan, vitamin, atau sekadar menanyakan kabarku. Kalau aku belum siap bertemu, ia akan pulang tanpa marah. Suatu sore, ia meninggalkan sepucuk surat di depan pagar. Aku membacanya perlahan. Rum, aku sadar, penyesalan tidak bisa menghapus luka. Aku juga tahu, kepercayaan tidak bisa kembali hanya karena kata maaf. Aku tidak akan memaksamu pulang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku sedang berubah. Bukan demi diriku, tapi demi kamu dan kedua anak kita. Air mataku menetes. Untuk pertama kalinya, aku melihat Hendra benar-benar bertanggung jawab atas kesalahannya. Beberapa minggu kemudian, Bu Sulastri datang bersama Lina. Mereka tidak membawa apapun. Tidak ada makanan, tidak ada hadiah, tidak ada rayuan. Begitu aku membuka pintu, Bu Sulastri langsung menangis. Beliau memegang kedua tanganku. Ningrum, ibu tidak datang untuk membujukmu pulang. Ibu hanya ingin meminta maaf sekali lagi. Apa yang ibu lakukan tidak akan pernah benar. Ibu terlalu sibuk mengobati luka Lina sampai melukai hati perempuan lain. Ibu lupa bahwa kamu juga seorang anak, dan seorang ibu. Aku memeluk beliau. Tangisku kembali pecah. Bu,
Saya sudah memaafkan ibu. Tapi saya berharap tidak ada perempuan lain yang merasakan apa yang saya rasakan. Bu Sulastri mengangguk sambil menangis. Ibu janji, ibu tidak akan mengulanginya. Di sampingnya, Lina juga memelukku. Mbak, aku sudah mulai menjalani terapi. Aku ingin belajar menerima takdirku. Aku tidak akan lagi mencari kebahagiaan dengan mengambil hak orang lain. Aku mengusap air matanya. Lin, percayalah. Menjadi seorang ibu bukan hanya soal melahirkan. Menjadi perempuan yang baik juga sebuah kebahagiaan. Lina mengangguk sambil tersenyum di balik air matanya. 2 bulan kemudian, hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Aku melahirkan 2 bayi perempuan yang sehat melalui operasi sesar karena pertimbangan medis. Tangis pertama mereka memenuhi ruang bersalin. Air mataku langsung mengalir deras. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Hendra yang berdiri di sampingku ikut menangis. Ia mencium keningku berkali-kali. Terima kasih, Rum. Terima kasih sudah menjaga mereka. Aku tersenyum lemah, lalu menoleh ke arah kedua bayi kami. Tidak ada yang akan memisahkan kalian dari ibu. Hendra menggenggam tanganku erat. Dan tidak akan ada lagi siapapun yang mencoba mengambil hak kalian. Beberapa hari setelah aku pulang dari rumah sakit, Bu Sulastri datang menjenguk. Beliau hanya mencium kedua cucunya dengan lembut. Tidak ada lagi ucapan tentang hak asuh. Tidak ada lagi pembicaraan tentang membagi anak. Beliau hanya berkata, Ibu bersyukur Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Aku tersenyum. Semoga kita semua belajar dari kejadian ini, Bu. Beliau mengangguk sambil menangis. 6 bulan kemudian, aku dan Hendra memutuskan kembali tinggal bersama. Namun bukan di rumah orang tuanya. Kami tinggal di rumah peninggalan ayah. Hendra sendiri yang mengusulkan. Aku ingin membangun rumah tangga kita dari awal. Dengan caraku sendiri. Tanpa ada lagi yang ikut mengatur kehidupan kita. Aku mengangguk. Kali ini aku melihat seorang suami yang berbeda. Suami yang akhirnya berani melindungi istri dan anak-anaknya. Kini, setiap kali melihat kedua putriku tertawa bersama, aku selalu teringat malam ketika aku berpura-pura tidur sambil menangis. Kalau malam itu aku memilih diam, mungkin hidup kami akan sangat berbeda. Aku belajar satu hal. Kesabaran adalah sifat yang mulia. Tetapi kesabaran tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri dan hak yang telah Allah titipkan kepada kita.